Atlas respect band terhadap seorang Rasi juga masih terbuka. Kalau misalkan mereka mau ngabisin tanknya, oh enggak. Selena. Kufra masih ada. Yuzong juga masih ada terbuka. Lu Yi pun juga. Ini ada 3 hero yang bisa dibilang lagi topik. Bahkan ada Yi Sun Shin juga terbuka. Oke, Yi Sun Shin akhirnya di ban. Masih ada Yuzong kebuka. dan juga Lu Yi. Apa yang akan mereka pilih ternyata Oke, Yuzong terlebih dahulu. Padahal kita tahu di game hari kemarin ya, di hari pertama Lu Yi-nya Groot itu benar-benar PR banget. Dan menyelamatkan juga loh kadang. Dan bisa dibilang faktor kemenangan juga. Iya. Ketika di version yang hampir setiap match yang ada di MPL, di version bukan menjadi poin penting yang dilakukan oleh Lu Yi, tapi kemarin Genfix Airwolf tuh benar-benar kayak poin pentingnya ada di versionnya dari seorang Lu Yi. Tapi ada satu momen juga di saat di saat dia teleport nih. Yi Sun Shin-nya ketinggalan di belakang, Pak. Lari sendiri. Coba deh ntar tonton tayangan dulu. Di version. Iya, di saat dia teleportnya. Ikut kok. Iya. Enggak ada. Coba deh ntar kita. Ayo taruhan 5 juta ya. Orang saya nge-cash 5 juta deal nih. Enggak, ada yang ketinggalan. Ada yang momennya ketinggalan, Pak. Kira yang terakhir ikut. Ada yang momennya ketinggalan, bukan aku mengatakan. Baru Salim, lumayan 5 juta. Wah, saya yang keringetan, Pak. Sebrot lagi dong. Bisa buat beli tiket ke Banjar. Wah. Maaf. Tanggal berapa tuh? Sabar. Oke. Dan sekarang udah ada Roger dan juga Parsha yang langsung diamankan oleh Genfix Airwolf. Sementara itu Sans kali ini Karina. Shadow Assault-nya iya sih bakal ngerepotin apabila berhasil untuk attack down satu musuh akan langsung ke reset lagi untuk skill-skillnya. Kita lihat aja siapa lagi yang akan diamankan. Masih berpikir keras karena untuk Kufra sendiri bisa dibilang sekarang udah diamankan karena tadi Atlasnya udah langsung di ban, tapi setidaknya dengan Kufra pun bisa langsung open map, dengan Tyrant Reverse yang bisa langsung nabrak, bisa langsung menginisiasi bouncing ball. Tapi untuk sekarang ada Cyclops yang langsung diambil. Nah, pertanyaannya cuma satu. Apa itu? Ini Cyclops akan menjadi support Iya. atau jadi hyper carry atau core-nya. Iya. Soalnya kita juga tahu kan untuk di patch yang sekarang Cyclops itu sudah di refarm ya, di rework dan juga di buff dari damage-nya yang benar-benar sakit banget sekarang. Dan ya walaupun banyak juga dijadiin support tapi kan kalau misalkan ngomongin ini ya hero crafting. Apa tuh? Apalagi Sans tuh bisa dibilang salah satu player yang kayaknya untuk semua hero dia bisa sih. Gak tau, kalau main tank aku gak tahu sih, belum pernah lihat. Tapi dia pernah pakai tank, cuma untuk jago nge-tank kayaknya enggak ya. Lebih ke hero-hero core dia tuh semua bisa. Tapi ya untuk Sans sendiri apabila nih kalau emang dipakein dengan Cyclops-nya nih ya, dengan planet attack-nya, 5 planet akan langsung dilemparkan dengan movement speed yang bertambah juga, ada coveran-coveran juga dari rekan-rekannya. Akankah dia menjadi sangat menggila seperti di game yang pertama? Tapi kalau lama-kelamaan untuk late game-nya akankah Roger berbahaya dari sisi gameplay awal? Benar. Atau aku pengen sih sebenarnya dia main Lancelot sih sebenarnya. Aku pengen banget lihat dia main assassin. Entah Lancelot, Hayabusa, apapun dah. Pokoknya hero assassin. Kalau jujur ya, aku pengen lihat dia main Hanzo assassin. boleh? Enggak Hanzo juga sih sebenarnya. Enggak Hanzo juga balik. Ya udah sekarang kita lihat udah ada Aurora yang sekarang masih shadow pick aja, belum benar-benar diamankan. Masih berpikir keras. Lu Yi terbuka. Cecilian kah yang akan langsung diamankan? Oh, Faramis masih udah ada Akai juga yang langsung di shadow pick aja, tapi di sisi yang berbeda sekarang malah Hilda. Nih kita masih berpikir keras aja mereka ya. Tapi yang akan diamankan Oke, Hilda dan Hilda Tank seperti di hari pertama game 1 Iya, game pertama ya. Dengan dia pakai talent 3, bukan pakai talent City, bukan pakai talent 1. Dan last pick ya, apakah lebih ke arah core untuk di mid atau justru malah support tambahan? Kita akan masih menunggu dari tim Onyx. Kalau misalkan aku sih jujur pengen banget Assassin dah. Assassin. Kalau Marksman sih masih ada, ya masih ada Kari, masih ada Bruno, cuma nggak gesit gitu loh. Bukan hero Sans banget lah, yang harus memainkan jari jemarinya. Sans itu ibarat loh. Harith ya. Ternyata oke. Hypercore Harith. Atau belum. Sannya sekarang menggunakan Chow. Belum. Oke. Oke, itu dia. Harith. Kok hyper carry Harith, kita lihat aja kemarin. Kemarin di Gotham Alpha mencoba ya untuk menggunakan hyper carry Harith, tapi bisa dibilang belum berhasil
Untuk Onyx kali ini akankah mereka berhasil mendapatkan poin kemenangan 2-0 secara langsung ataukah nantinya akan berimbang menjadi 1-1 setelah direbut oleh Genflix Aerowolves? Yes. Dan kita akan langsung melihat juga dengan draft seperti ini. Hilda kembali lagi menjadi core tank. Walaupun aku nggak tahu ya, aku sudah sempat ngebahas juga kurang suka kalau Hilda tank ya. Entah kenapa, karena lebih sakit aja kalau dia di side. Dengan damage yang udah diperkuat juga, stat kalau 8 entah dari assist atau kill itu akan nambah damage-nya juga. Oke, kalau begitu sekarang kita menuju saja langsung ke Land of Dawn untuk melihat pertandingan di game yang kedua di match yang pertama dengan skor sementara 1-0 untuk kemenangan Onyx Esports. Welcome to Mobile Legends. Jadi bagian tengah udah ada Groot dengan Parsha, lalu ada Watt dengan Roger dan juga Clay menggunakan Lunox serta dengan 2 hero lainnya. Yes, dan di arah mid lane-nya dari Suns lebih milih untuk membersihkan minion dulu, tidak mengamankan untuk buff-nya karena juga agak sedikit lama dengan bantuan support yang mereka pilih adalah Cyclops. Oh, itu dia Dragon. Mau rusuh kan? Wih, mau rusuh kayaknya bro. Mau rusuh, langsung aja kita Dengan lihat red udah ada buff 3 hero yang bersamaan tapi Parsha seorang diri aja. Groot akankah ada yang langsung nge-backup? Dapat blue buff-nya. Sama-sama dapetin blue buff dan meninggalkan satu servant kecilnya. Fredo sendirian di arah atas mencoba untuk sedikit membuka mapnya, sama-sama mendapatkan blue buff. Iya. Walaupun ini akan menjadi PR kalau blue buff kecilnya nggak dimatiin ya. Nggak nongol-nongol lagi. Ayo, oke. yang kecil dihilangin biar nanti bisa nongol lagi 2 menit ke depan. Sementara itu untuk Fredo harus balik lagi, akankah kali Red ini? buff-nya mau diambil kayaknya. Sama Groot, oke. Dan di arah atas dari Midgard-nya juga harus recall. Boleh Kojol sedikit lihat ke buff birunya Genflix nanti ya. Kalau sempat aku pengen lihat apakah itu buff kecilnya masih ada. Masih ada tuh kan. Nah ini menjadi PR juga untuk tim Genflix Aerowolves. Kalau di 2 menit ke depan itu gak akan langsung muncul buffnya. Dan sudah ada zaman First Blood yang mengejar seorang Rasi. Mencoba untuk maju lagi ke arah seorang Groot yang sekarang. Dan masih belum ada yang sadar Genflix Aerowolves. Tidak ada yang sadar akan hadirnya si kecil servant di arah atas mereka. Ayo si kecil tolong digebukin itu agar 2 menit ke depan bisa langsung aman lagi blue buff-nya. Sementara itu Watt masih melakukan farmingan juga di bottom lane. Itu malah ilmunya lewat loh. Ayo Parsha itu ngelihat, Parsha kamu gak mau nge-damage apa gimana? Itu cuma diliatin aja dengan wings by wing, malah dia pergi ke sisi yang berbeda loh. Wah ini gokil sih, ini bakal kocak banget sih kalau misalkan mereka benar-benar gak sadar. Dan blue buff dari Onyx Esports akan kembali lagi ke tangannya Suns dan baru sadar. Oke. Di menit 2:24 akhirnya Fredo sadar dan langsung diamankan servant kecilnya. Wah, ini kalau misalkan Genflix Aerowolves tetap dengan buff biru dari Onyx Esports gak akan jadi masalah harusnya. Kalau misalkan mereka mau ngerusuh lagi karena waktunya, timingnya mereka tahu. Tapi di arah atas Midgard sekarang dan mungkin akan langsung berubah menjadi naga dan keluar map gak bisa dihit sama seorang Sanse dan Lunox di arah bawah dapetin 1 poin kill dan mungkin akan di zoning. Dan ini yang aku bilang walaupun Rian sudah mulai nge-zoning juga, sudah mulai tahu posisinya, ada Ferrari Strike. Dan apakah yang akan dilakukan? Mau di-resetkan? Reset ada Rian. Langsung ke reset aja, tapi Harit udah langsung hadir dan sekarang sepertinya akan langsung diamankan aja oleh Harit, tapi di sisi yang berbeda udah ada langsung Hilda, mama ngamuk yang gak dikasih uang bulanan harus mundur lagi masuk ke dalam rerumputan. Yes, dan Tartolnya sudah mulai langsung di zone, tidak ada retribution sekarang dari seorang Rasinya, dan ada Regen, terkena 2, sahabat bos, dan tiba-tiba ada buka Rainbow dan tapi lihat dari Tartolnya sekarang juga Clay-nya mencoba mengamankannya, dan langsung diamankan oleh seorang Boots-nya yang berhasil mengamankan Turtle dan langsung hilang 4 orang. Wow, this is disaster. Dan mungkin akan wipe out. Wipe out kah? Kita lihat aja udah ada sedikit absurd yang langsung bisa mengamankan pergerakan dari Fredo. Untungnya dia bisa kabur untuk sekarang. Hampir terwipe out Genflix Aerowolves. Tapi anti-match again and again dia datang, dia masuk ke dalam lane yang dimiliki oleh Fredo. Harusnya di menit 42 ya, harusnya sekitar 4:20-an pokoknya. Groot mencoba menjadi burung tapi nggak bisa bro. Distance bro, ada Fredo. Sakit banget. Mau dipaculkan? Ada Wonder juga. Sudah menit 4 masih belum muncul untuk bab birunya.
Wah ini, aduh. Oke, Dragon Tail sudah langsung dikeluarkan aja, tapi ini dia replay by Axe. Kita lihat aja bagaimana Itu buffnya. Seven kecil tidak ada yang langsung mau memukul. Dicuekin, benar-benar dicuekin di sisi sana sendirian. Tapi terdengar double kill, ternyata Roger berhasil untuk mendapatkan akan kayak ini menjadi korban ketiganya. Tapi Zaman Force sudah dikeluarkan juga, sakit banget, menyisakan sedikit lagi SP-nya. Tapi untuk Dragon Tail langsung dikeluarkan aja, yap, berhasil untuk mendapatkan Chow Midgard. Pergi ke sisi lainnya untuk mendapatkan Harit. Ini digocek-gocek sama Sans ya. What the heck? Sans apa Messi ya digocek. Nah itu udah mulai muncul udah buff biru itu. Wow, 4 Dibacol, Chronodes, Zaman Force tidak mau Feather mundur, Strike. Feather Strike juga Wow, masih ada wow, wow, Chronodes wow, juga wow, dan wow, bahkan wow, wow. Feather Vision belum dikeluarkan, Oh tapi my Sansnya God. masih bisa dapat yang point kill dari seorang Hilda aja dan langsung bersihkan di arah atas Sans dengan darah yang benar-benar low HP tapi dia bisa survive dan dapetin point kill. Synchrovision dan juga Chronodes macam apa itu tadi nggak bisa di-lock oleh Feather Ice Strike, malah kegocek semuanya. Tapi Hilda yang menjadi korban di saat dia tadi hadir dan mau macul ke arah Harit. 5-20 buff biru yang kedua untuk tim Genflix Arlov dan buff biru untuk yang ketiga untuk tim Onyx Esports. Ini benar-benar ketinggalan satu buff. Ketinggalan, Pak. Perkara satu buff kecilnya dan turtle-nya sekarang ini diamankan lagi untuk tim Onyx Esports. Masih ada Zaman Force, ada Retribution juga langsung diamankan begitu saja. Wattnya mencoba untuk masuk dengan menggunakan serigala dari seorang lawan. Lihat Iron Rage dan Wattnya bahkan down. ini juga Cyclops ya. Mau dikejar kah sama Sans? Enggak ternyata. Enggak, Lebih ya. milih untuk cabut lagi. Ih, Feather Ice Strike tadi berhasil untuk naik ke arah Sans yang menggunakan Harit, tapi apalah daya damage-nya belum begitu besar. Tapi di bagian tengah udah ada paculan yang terjadi, Planet Attack dikeluarkan. Tapi Zaman Force kali ini langsung dikeluarkan lagi. Siapa yang akan menjadi target? Belum bisa What the ditumbangkan sejauh ini. What Benar-benar the heck? Sans menggila. Apa itu Cornet? Dia memanfaatkan situasi yang ada. Walaupun dia low HP dan dia masih ada absorb damage juga. Dan kita tahu kalau misalkan Harit semakin banyak musuhnya. Dan Ya. dia ada Zaman Force juga. Dan dia bisa Chronodes dengan sangat amat leluasa. Tidak ada yang ngelock dia. Itu akan menjadi kenikmatan duniawi untuk hakiki. seorang Sans. Sans. Benar-benar dari tadi mempertontonkan kita sebuah keajaiban ataupun kecepatan tangan yang benar-benar di luar batas normal. Tapi what, di sisi yang berbeda dengan Lycan Pulse-nya mencoba untuk langsung ya farming terlebih dahulu, mengumpulkan gold, mengumpulkan item demi item guna bisa memberikan damage yang sangat besar kepada tim Onyx Esports. Boleh lihat sedikit item Kojul? Itemnya nih Kojul ganteng, 3, 2, 1, let's go. Aku pengen lihat mungkin dia mau bikin sebelum kita lihat item kita akan lihat ini untuk statistik Ya. dari support-supportnya Clay dan juga Drian ya. Wah, ini sampai sejauh ini juga Sansnya belum ter-takedown. Kalau sampai di game kedua ini dan mereka berhasil memenangkan 2 game, waduh, nggak ada di takedown sama sekali ini ya. Dan blue buff ketiga milik Genflix Arlov harus direlakan dan diikhlaskan menjadi milik dari Onyx Esports. Biasa aja. Waduh. Darren Revenge, Zaman Force dikeluarkan Fredo-nya sekarang. Dan kita lihat damage Oriente dan langsung begitu saja dari seorang Cyclops-nya. Masih ada Feather Strike juga dari Rahasia sekarang. Masih ada Naga Dari dikeluarkan 15. dari seorang Yuzongnya. Tapi damage dari seorang Sarsnya terlalu Godlike. besar. Godlike lagi-lagi belum pecah telurnya. Masih 708. Mana nih itemnya? Aku penasaran deh item dari Sans. Apakah dia Item langsung dari full Sans? damage? Dia harusnya bikin concentrate sih. Atau dia bikin item slow. Oh, bikin item slow. Dia mau bikin OTW. dia mau bikin Ice Queen One ya. Dia nggak butuh concentrate kayaknya. Oke, Calamity. Terus ini Peter of bulu-bulu. Heaven. Peter of Heaven ya. Itu Oh, concentrate ternyata. konsentrasi energi akhirnya Kirain mau bikin diamankan. untuk slow ya. Ternyata dia milih untuk concentrate energy. Oke. Oke, inilah item-item yang dimiliki oleh Sun dan itu benar-benar memberikan space kepada rekan-rekannya yang lain di sisi yang berbeda untuk mengambil turret. Tadi kita lihat untuk di bottom lane, outer turret udah hilang, inner turret juga udah hilang, menyisakan inhibitor turret ataupun base turret yang sekarang kita kenal akan kayak itu bisa langsung ditumbangkan. Tapi tadi kita lihat udah Tyrant Revenge hampir saja menabrak Feather Ice Strike dikeluarkan, belum mengenai siapapun. Tapi di sisi yang berbeda udah berubah menjadi Nagra, nabrak langsung mau pergi ke arah mana? Zaman Force, Memory, Chronodes yang nggak sampai ternyata. Wow. Idih. Tidak mengenai siapapun ternyata Cornet. Masih santuy lagi, masih balik lagi.
Fredo di sisi yang berbeda juga, tapi Tyrant Revenge kali ini akankah langsung nabrak? Iya benar banget, bouncing ball udah dikeluarkan tapi dia pergi menjauh, belum mau memaksakan keadaan. Balik lagi keadaan untuk sekarang, kembali nge-slow lagi, udah ada satu NOD, Knuckles of Duren yang diambil oleh Groot. Yes, Knuckles of Duren ya, dan di arah Fredo di sana menunggu untuk buff birunya muncul. Tyrant Revenge belum dengan siapapun. Udil yang sudah tidak alter ego selalu muncul ya di atas kepalanya Rasi. Federal Strike hanya untuk membersihkan minion saja. 29 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Dan benar-benar di arah bawah Rasi dan Dragon anti-mage hanya untuk mengusir saja. Agak sedikit miss kayaknya di sana. Iya. Mau nendang ke belakang malah nendang ke depan. Dan 14 detik lagi untuk Lord akan muncul. Diusir ya, tapi Tyrant Revenge kali ini udah di-charge juga kemanakah arah perginya, ternyata dilepasin tapi masih recall-nya Pak. Recall dengan bendera EVOS Legend ya. Aduh, Sans ya. Gilang, aduh. Ya ampun. Tapi Lordnya kali ini sepertinya nggak ada kontes yang akan dilakukan oleh game Piccolo, tapi ternyata Fredo langsung datang di sisi yang berbeda. Ada Repli dan langsung diamankan Fredo-nya sekarang. Dan langsung dikembangkan video saja Legendary oleh seorang Sansia. Lihat Midgard-nya juga naganya. Sekarang dia ada anti-mage juga, dua Dragon kah? Tidak ada, masih cooldown dan langsung one more hit lagi. Jet Kundonya berhasil mengamankan seorang Yuzongnya. Tersisa 3 sekarang posisinya. Dimajuin. Sama-sama San. Santai banget anaknya. Langsung mati dengan San. Di for double kill. Enggak ternyata. Enggak sampai. Bahkan di Fountain aja dikejar sama seorang San. What happened? Ini benar-benar kesel banget dari seorang San. Enggak santuy banget mainnya walai. Santuy itu salah halaman rumah San. Itu halaman rumah orang San. Feeder Ice Ray dikeluarkan guna untuk langsung mengusir wave minion yang masuk, tapi inilah dia udah dikeluarkan lagi nih. Dia ada zaman force maju lagi sih gue yakin. Maju pasti udah nggak bisa lagi dibentung sih Sans ini. Analog dia nggak bisa ke belakang walai. Udah ke depan terus aja. Oke, nunggu momen sesaat lagi kita lihat aja akankah ada zaman force yang langsung tercipta, sampai mana Sans kali ini berotasi, sampai mana dia nabrak ke arah pertahanan ini, tapi Tyrant Revenge zaman force ya langsung mati juga tapi masih ada beberapa Clay-nya. Dari seorang Sasha masih mencoba untuk gocek-gocek. Krono dari sekarang belakang dari seorang Midgard yang one more in synchro vision mungkin, dan langsung diamankan begitu saja. Dan ke arah belakang double kill. Apakah Sas bisa untuk mendapatkan savage-nya? Belum ada zaman force lagi. Krono lagi zaman force dari seorang Sas. Dan langsung diamankan juga killing spree. Terbuka bebas. Recall on Diggy Sport is back. Ini dia permainan yang luar biasa dengan personil tambahan Sans ya. 2-0 langsung diamankan oleh tim Onyx.